Saya bilang sama teman-teman saya yang penggiat hak asasi manusia, mereka ini bukan pengungsi. Ya, jangan sampai kita menganggap mereka pengungsi, rasa kasihan muncul, rasa kemanusiaan muncul, kita lupa sama rakyat kita sendiri. Yang mereka ini masih banyak yang miskin, makan belum tentu sehari 3 kali. Saya minta UNHCR harus ditutup kantornya di Indonesia. Ini saya minta berulang-ulang. Kalau misalnya kita tidak tutup itu UNHCR, maka masalah seperti ini akan terus berlanjut. Ya, saya bisa mengerti bahwa mereka juga manusia, seperti kita juga manusia. Mereka juga berhak untuk hidup dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya semua negara melimpahkan masalah ini ke Indonesia, saya nggak terima. Rohingya bikin pemerintah pusing, diterima atau ditolak? Episode 3 Deep Talk. Selamat datang kembali di podcast Deep Talk Kumparan. Episode 3. Gak kerasa nih udah berjalan 3 episode. Dan kemarin kita bicara Palestina, sekarang kita bicara yang benar-benar nyerempet kepentingan kita Palestina juga sih. Palestina kan juga tertuang di konstitusi kita kan. Tapi ini yang lebih nyata lagi nih. Ini di depan mata. Di depan mata udah di. Dan hari-hari ini menjadi isu yang sangat hangat. Tapi jangan sampai panas Pak De. Mudah-mudahan segera ada penyelesaiannya. Betul. Jadi. Tapi memang begitulah kalau masyarakat asing datang ke negara lain dengan cara yang mungkin tidak biasa, itu memang menciptakan banyak masalah. Ya, kalau aku percaya sih di setiap daerah di Indonesia itu punya kultural tuh nerima tamu dengan baik, kita tangan terbuka, dan bahkan ada istilah Pak De, tamu adalah raja. Iya. Tapi betul. Tamunya udah mulai. Ya, tapi kalau ketamuan lebih dari setahun kan gak enak juga kan. Betul, itu bukan tamu lagi Pak De. Kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono atau aja ngono. Ya, jadi hari ini kita akan bicara tentang Rohingya ya. Pengungsi Rohingya di Indonesia. Dengan seorang pakar yang hari-hari ini juga sangat banyak menginspirasi kita semuanya. Lagi dicari-cari juga nih Pak De, soalnya dia, maaf kalau misalnya saya agak salah sedikit menyebut gelar atau ininya, nanti mungkin Prof sendiri yang ngasih tahu, yang ngingetin saya. Prof Hikmahanto, dia adalah pakar hukum internasional Universitas Indonesia, guru besar ya Prof ya. Dan juga rektor Universitas Unjani. Itu di, maaf nih aku takut salah, Cimahi atau Padalarang tuh? Cimahi. Iya. Selamat datang Prof. Terima kasih banyak. Ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, minta apa tuh namanya ilmu dari profesor ya. Profesor nih, beberapa hari terakhir nih kita dengar profesor menjadi termasuk menjadi orang yang dibicarakan banyak orang. Ada apa ini dengan profesor? Ya, mungkin banyak dibicarakan orang karena terkait dengan kedatangan etnis Rohingya di Aceh. Lalu dalam suatu stasiun televisi, kira-kira kalau saya nggak salah 2 minggu yang lalu mungkin ya, saya ditanya bagaimana pandangannya Prof. Saya bilang terkait dengan penolakan dari masyarakat Aceh gitu ya. Saya bilang benar itu, tolak saya bilang. Nah, kenceng dong ya. Kenceng. Di situ saya bilang tolak, dan di situ saya banyak mendapat dukungan. Walaupun dari teman-teman yang punya concern terhadap hak asasi manusia, tentu mengatakan saya ini salah pandangan saya. Tapi saya katakan begini, setiap masalah sosial itu kan pasti ada 2 perspektif yang berbeda. Para pakar ini bisa berpandangan juga berbeda. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat, kita bisa meyakinkan pemerintah, pandangan siapa yang tepat dan kemudian diambil oleh pemerintah. Jadi kalau beda pandangan itu keniscayaan lah, ya tidak mungkin tidak. Ya. Nah, tetapi kita harus sampaikan secara santun, secara baik, dan argumentasinya harus kuat gitu ya. Saya sendiri mengatakan kenapa saya katakan tolak. Karena mereka ini sebenarnya Pak De bukan pengungsi. Nah, kan kita semua pada bilang nih pengungsi. Bahkan Bapak Presiden kemarin pada waktu menyampaikan dalam pidato beliau terkait dengan masalah Rohingya itu menyebutkan pengungsi Rohingya. Karena begini, kalau kita menyebut sebagai pengungsi, itu ada aturannya. Ada konvensi pengungsi tahun 1951.
Di situ disebutkan bahwa definisi pengungsi adalah mereka yang dikejar-kejar karena perbedaan ras lah, perbedaan agama dan seterusnya. Dikejar-kejar atau dipersekusi, dalam bahasa Inggrisnya persecution ya. Nah, di Kepres 125, Perpres 125 juga disebutkan begitu, sama. Jadi diadopsi. Cuman masalahnya kan mereka harus diverifikasi. Betul nggak mereka ini pengungsi? Jangan-jangan yang datang itu adalah mereka-mereka yang ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Ya, betul. Lalu kemudian mereka kalau tidak diverifikasi ternyata mereka punya catatan kriminal dari negara asalnya yang kemudian masuk ke Indonesia. Nah, tentu kan nggak boleh. Nah, mereka ini kalau dalam konteks konvensi pengungsi, maka harus dilakukan proses dulu. Ya, maka mereka disebut awalnya itu adalah pencari suaka. Setelah pencari suaka, kalau misalnya oleh UNHCR dianggap sebagai memenuhi kriteria sebagai pengungsi, baru kemudian dianggap sebagai pengungsi. Karena apa? Karena mereka nanti akan disalurkan ke negara ketiga yang mau menerima mereka. Jadi nggak stop sampai di Indonesia. Nah, jadi istilah pengungsi ini kita harus hati-hati. Nah, lalu saya lihat nih undang-undang keimigrasian kita. Undang-undang keimigrasian pasal 8 ayat 1 mengatakan bahwa orang kalau mau masuk wilayah Indonesia atau keluar, mereka harus mempunyai dokumen perjalanan, yaitu paspor. Pertanyaan kita, mereka punya paspor atau tidak? Mereka datang ke sini punya paspor atau tidak? Yang kedua, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang keimigrasian mengatakan bahwa mereka harus diperiksa melalui tempat pemeriksaan imigrasi TPI. Mereka diperiksa enggak? Kan enggak. Kalau enggak berarti apa? Penyelundup ilegal, ya kan? Mereka ini adalah imigran yang ilegal masuk ke Indonesia. Dalam konteks mereka secara keimigrasian itu salah, ya, secara imigrasi, otoritas imigrasi itu bisa mendeportasi, memulangkan mereka. Nah, sementara biasanya akan ditaruh di rumah detensi imigrasi. Ya. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Tetapi kan ini jumlahnya besar, satu. Dan yang kedua, ada dugaan bahwa mereka datang, ini sebenarnya dimobilisir oleh mafia. Mafia, ya. Mereka mendapatkan uang dan lain sebagainya. Saya bilang sama teman-teman saya yang penggiat hak asasi manusia, mereka ini bukan pengungsi. Ya, jangan sampai kita menganggap mereka pengungsi, rasa kasihan muncul, rasa kemanusiaan muncul, kita lupa sama rakyat kita sendiri. Ya. Yang mereka ini masih banyak yang miskin, makan belum tentu sehari 3 kali. Saya lihat ya, saya juga dikirimin video-video sama berbagai netizen gitu ya. Mereka kadang dikasih makan, ditolak, ada yang ditolak, kadang nggak cocok, atau minta nasinya lebih banyak, kurang banyak. Nah, hal-hal yang seperti ini kita pikirkan ini. Nah, makanya saya katakan mereka ini sebenarnya pendatang ilegal. Ya, pendatang ilegal yang kita punya hak untuk mendeportasi. Nah, tapi kan permasalahannya mereka sudah ada di sini. Lalu bagaimana? Ya, seharusnya otoritas di laut kita itu harusnya menjaga. Apakah itu kepolisian, angkatan laut, Ditjen imigrasi, mereka kan ada semua di sana. Bahkan juga Bakamla, itu harusnya ada di sana, mencegah supaya masuk ke Indonesia. Tapi kan sekarang banyak yang sudah masuk ke Indonesia, kapal-kapal. Kalau dulu 2015 ya, saya pernah lihat footage-nya gitu ya. Itu mereka di kapal yang sudah pecah gitu. Terus mereka bergelayutan aja di papan gitu ya. Nah, nanti sama nelayan kita dari Aceh, jadi mereka belum mendarat. Ketemu, lalu mereka bilang tolong Allahu Akbar, langsung diambil, langsung dibantu. Ya, dibantu. Waktu itu adalah banyak lah, 100-an gitu ya. Lalu ditaruh di penampungan. Setelah ditaruh penampungan, kan namanya juga manusia ingin berinteraksi, ingin punya pekerjaan ini lain sebagainya. Akhirnya mereka keluar dari penampungan, hilang semua, berbaur sama masyarakat. Nah, disinilah kemudian masyarakat menganggap bahwa banyak konflik yang terjadi, sehingga mereka tidak suka gitu. Bahkan saya masih ingat pada waktu itu ya, negara-negara Islam, negara-negara oki lah, bilang sama Indonesia karena mereka ini adalah Islam, oke, nanti kita bantu uang. Tapi sampai sekarang nggak pernah datang uangnya itu, coba, ya kan? Jadi apa? Kita yang ketiban masalah.
Nah, Malaysia tadinya sangat membutuhkan mereka karena mereka lari nih ceritanya. Membutuhkan kenapa? Karena memang di Malaysia ada perusahaan-perusahaan perkebunan yang membutuhkan tenaga kasar mereka gitu kan. Akhirnya dipakai. Tapi karena mereka seringkali memunculkan masalah, akhirnya ya pemerintah Malaysia sangat tegas, nggak boleh lagi masuk. Perusahaan-perusahaan juga tidak mau lagi. Meskipun sekarang masih ada yang ada di sana. Mereka protes lah, minta ini, minta tanah dan lain sebagainya. Nah, jadi karena Malaysia sudah mengetatkan diri, maka mereka larinya kemana? Ke Indonesia. Akhirnya mereka masuk, setelah mereka masuk kirim surat ke keluarganya, udah datang aja ke Indonesia. Nggak usah kamu ke Malaysia, nggak usah kamu ke Australia. Di Indonesia udah kita bisa hidup kok, lebih enak dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian akhirnya berbondong-bondong mereka masuk. Nah, kalau sekarang sudah kayak begini, dan pemerintah tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan masalah ini, misalnya tidak bicara juga sama UNHCR dengan tegas. Saya dengar sih sudah bicara sama UNHCR, tapi UNHCR masih juga kemanusiaan. Waduh, udah deh. Saya khawatir terjadi konflik antara warga kita, masyarakat kita dengan etnis Rohingya ini. Dan ini karena apa? Kekesalan dari masyarakat kita yang tidak terfasilitasi oleh pemerintah. Kemarin itu saya dengar ada warga kita di Aceh yang membawa seratusan orang etnis Rohingya lalu ditaruh di depan halaman kantor gubernur, biar di sana aja katanya, karena mereka nggak mau memfasilitasi lagi. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jadi sebetulnya Profesor mau menyatakan juga bahwa ini sebetulnya bukan masalah kemanusiaan loh. Kita harus jeli melihat secara jelas apa yang sebetulnya terjadi dan niatan mereka itu apa. Betul. Yang berikutnya Prof mau mengatakan bahwa sebetulnya kita itu tidak terlalu alert di wilayah kita sehingga mereka bisa menerobos begitu saja. Betul. Itu yang kalau saya tidak salah Pak Menko Polhukam mengatakan bahwa mungkin juga ada oknum-oknum dari Indonesia yang terlibat gitu kan. Maka arahnya ke sana, indikasi dari Pak Menko Polhukam ya. Saya sendiri nggak tahu karena saya nggak pegang bukti, tapi itu yang beliau sampaikan. Nah, ini gara-gara uang berapalah begitu ya. Terus kemudian negara kita kebobolan dan ini akan nantinya jadi masalah yang sangat besar di Malaysia. Yang saya lihat memang pemerintah Malaysia sekarang mempunyai permasalahan bagaimana mereka yang ada ini. Kan kalau dipulangkan sudah nggak mungkin katanya, ya kan? Lalu kemudian kalau misalnya ditaruh di situ juga rakyatnya yang tidak mau. Nah, ini menjadi dilema gitu. Nah, saya dengar juga sebenarnya mereka yang etnis Rohingya yang lari ini sebenarnya mereka sudah lari tapi ke Bangladesh. Nah, di Bangladesh bekerja sama UNHCR itu ada satu tempat yang memang untuk menampung mereka. Cox's Bazar. Nah, ceritanya mungkin di situ kondisinya nggak comfortable, nggak enak gitu, maka mereka keluar lari. Nah, larinya kemana? Ke Indonesia. Indonesia, mohon maaf nih, dengan simbol-simbol Islam langsung kita punya rasa empati dan lain sebagainya. Ini yang terus kemudian jadi permasalahan. Begitu. Prof, tapi yang menarik kalau soal Prof bilang status pengungsi, yang saya tahu, yang saya terima laporan juga dan saya tulis, di tahun 2018 atau 2017 tuh PBB mengeluarkan laporan kalau misalnya ada persekusi dan ada upaya genosida dari pemerintah Myanmar, militer Myanmar kepada etnis Rohingya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa itu masih belum menjadi hal atau faktor untuk melekatkan status pengungsi bagi mereka ini, Prof? Itu gimana nih, Prof? Yang saya katakan mungkin benar gitu ya, tapi kan perlu diverifikasi. Kita kan nggak mungkin ketemu orang terus, oh iya kamu dari mana? Saya etnis Rohingya. Oke, kamu pengungsi. Nggak bisa kayak begitu. Kan harus ada melakukan check and recheck, bener nggak? Kita harus memastikan bahwa dia bukan datang untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Betul. Dia datang bukan dalam rangka melakukan tindak kriminal, karena kan harus cek catatan kriminal. Betul. UNHCR aja dalam rangka melakukan pengecekan seperti ini, itu mereka butuh waktu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu yang dari Timur Tengah, yang dari Irak, yang Afghanistan kan banyak juga.
langsung antri, terus kemudian misalnya belum dapat, nanti mereka ada di sekitar bahkan di puncak nanti, itu kan jadi permasalahan gitu ya. Nah jadi saya mau mengatakan bahwa mungkin saja benar gitu ya, tapi kan harus ada verifikasi. Nah siapa yang melakukan verifikasi itu? Kalau di Indonesia UNHCR, bukan dari aparat kita. Tapi kalau misalnya kemarin di Uni Eropa, kan banyak tuh orang-orang Irak yang datang ke sana. Nah itu mungkin juga otoritas negara setempat. Nanti dicek juga tuh. Mereka kan nggak mau kalau misalnya datang ke sana ternyata dia itu, mohon maaf ya, pelaku teroris gitu ya, terus masuk ke negara itu, terus melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Jadi mereka perlu juga melakukan itu. Jangan kemudian pokoknya kalau etnis Rohingya pasti dia itu orang yang dipersekusi, tertindas gitu. Tertindas dan lain sebagainya. Enggak, harus kita cek dulu. Kita harus lihat. Malah banyak yang mengatakan juga bahwa yang lari ke kita itu sebetulnya larinya tidak dari Myanmar, tapi dari Bangladesh. Betul. Ya, jadi mereka sudah dibuatkan camp tersendiri. Nah, kemudian tidak nyaman, kemudian lari ke Indonesia. Nah, inilah yang tadi dibicarakan oleh Profesor. Betul. Kita di Indonesia kan kalau saya nggak salah di Sidoarjo ada tempat penampungan yang kayak rumah susun gitu ya. Memang sih mungkin uangnya dari UNHCR. Tapi kan mereka ada di situ, mereka mau nggak mau bergaul. Maka salah satu usulan saya, mereka yang sudah ada di Indonesia, ya, mereka harus ditaruh di pulau yang terisolir. Sehingga apa? Sulit bagi mereka untuk lari keluar. Satu. Yang kedua, kita kan sebenarnya juga punya best practice, ya, ketika Pulau Galang digunakan oleh para boat people waktu itu Vietnam, karena waktu itu perang berkecamuk di sana, banyak yang mau keluar dari Vietnam, terutama mereka-mereka yang dari Vietnam Selatan begitu ya, karena Vietnam Utara yang komunis itu sudah mendesak mereka, akhirnya mereka lari, tapi banyak yang kemudian akhirnya terdampar ya di Indonesia dan lain sebagainya. Nah di situ kemudian pemerintah membuat pulau Galang ini untuk memfasilitasi mereka tinggal di situ. Nanti silakan UNHCR yang melakukan verifikasi. Ada yang memang pantas untuk jadi pengungsi, ya nanti dicarikan negara ketiga. Itu juga butuh waktu lama lagi. Apalagi zaman sekarang negara ketiga, negara-negara maju, walaupun mereka meratifikasi konvensi 1951, apa dengan mudah mau menerima mereka-mereka ini? Buktinya Australia punya kebijakan untuk turn back boat itu. Turn back. Dan itu dilakukan nggak di laut teritorial mereka, di laut lepas. Ya kalau perlu di laut Indonesia juga, jadi kapal-kapal Australia masuk juga ke wilayah kita gitu kan. Nah itu didorong terus gitu kan. Coba ini negara maju, gimana ceritanya kita nih negara Indonesia yang masih punya banyak rakyat miskin, kok bisa-bisanya baik banget gitu ya. Saya bilang sama teman saya ini, kita nih kayak orang Indonesia tuh ya, kalau kita keluar negeri ke Amerika ke mana ada pengemis gitu ya, rasa kasihan kita berlebih-lebih sampai dikasih gitu. Padahal kalau misalnya di Indonesia ada pengemis nggak dikasih-kasih gitu kan. Aneh saya bilang. Nah tapi itulah waktu itu dibuatlah Pulau Galang, di situ verifikasi sampai kemudian selesai. Dan sekarang sudah nggak ada lagi mereka-mereka yang di Vietnam, ada yang ke negara ketiga atau kembali ke Vietnam. Jadi seperti itu. Prof, saya dengar juga bahwa Wapres itu mengusulkan agar Pulau Galang dipakai lagi untuk pengungsi Rohingya ini. Tapi rupanya berbeda pendapat dengan Menko Polhukam. Ini masalahnya di mana sebetulnya? Ya kalau sekarang Pulau Galang kan udah modern, udah Batamnya udah berkembang, ya kan. Kalau dulu kan tahun 70-an begitu ya terisolir gitu kan. Mungkin juga Batam juga masih terisolir juga begitu kan. Tapi kalau sekarang kan udah modern. Dan kapal-kapal bisa lewat situ. Jadi sekarang kita harus cari tempat yang sama terisolirnya seperti Pulau Galang tahun 1970-an, tapi jangan menggunakan Pulau Galang gitu. Nah, itu dia. Prof, yang menarik nih soal konvensi Jenewa 1951. Ya. Australia meratifikasi tapi turn back the boat. Dia ngalangin semua pengungsi-pengungsi yang mau masuk, tapi Indonesia nggak meratifikasi, yang nggak punya kewajiban malah nerima. Fenomena ini seperti apa sih, Kut? Prof, jadi kayak aneh gitu saya ngelihatnya. Kalian meratifikasi tapi kalian tuh nggak mau nerima. Kita yang nggak meratifikasi, kita bisa nolak, kita nerima. Ini fenomena seperti apa nih, Prof? Ini fenomena pasca reformasi. Karena sebelum reformasi kan kita dianggap sebagai track record hak asasi manusia kita jelek gitu kan. Jadi pasca reformasi kita ingin memperbaiki
citra hak asasi manusia, sehingga apa? Wah, udahlah kita terima ini dan lain sebagainya. Bahkan Perpres 125 dibuat. Padahal kalau saya lihat isi dari Perpres 125 itu, waduh, itu kayak mengcopy konvensi pengungsi yang tidak kita ratifikasi. Artinya apa? Indonesia mengadopsi. Nah, makanya teman-teman penggiat dari hak asasi manusia bilang, wah, Indonesia nggak boleh nih kembalikan mereka ke mana, ke Myanmar atau ke tempat manapun mereka berasal. Karena apa? Bertentangan dengan pasal 33 dari konvensi pengungsi, itu namanya refoulement. Refoulement itu adalah mendorong balik para pengungsi. Saya bilang baca konvensinya, di situ disebutkan pengungsi. Nah ini kan statusnya belum pengungsi. Kalau kita dorong kan karena mereka adalah pendatang gelap. Kalau pendatang gelap boleh nggak dideportasi? Boleh. Sangat boleh. Iya, makanya itu pemerintah harus bilang kayak begitu. Maka saya buat press release, saya bilang ini para pejabat, ya, para masyarakat, tolong hati-hati dalam menggunakan istilah pengungsi. Karena sekali kita menggunakan istilah pengungsi itu, nanti hak-hak dari mereka-mereka ini yang sebagai pengungsi harus kita hormati, harus kita berikan, ya. Nggak boleh dikembalikan lah ini dan sebagainya. Enggak, mereka itu adalah pendatang gelap, illegal immigrant, gitu aja. Lalu kalau kita sebut sebagai illegal immigrant, lalu harus kita dorong balik. Dorong baliknya kemana itu, Prof? Ya, ini yang menjadi masalah. Apakah ke Myanmar, atau Myanmar, ke Bangladesh, atau ke Bangladesh, gitu kan? Atau ke negara ketiga? Atau negara ketiga, iya kan? Kita bilang biarkan UNHCR yang mikir. Ini bukan urusan Indonesia. Kita nggak ada urusan nasional kita. Kita bukan peratifikasi dari konvensi pengungsi 1951, ya kan? Kita juga tidak melakukan verifikasi itu. Kan selama ini UNHCR. Jangan kemudian UNHCR enak-enakan aja. Nanti dia menggunakanlah tenaga-tenaga dari berbagai negara, dibayarnya dolar, tapi melakukan proses seleksinya ya sebentar-sebentar, habis itu healing kemana gitu kan nggak bener juga. Ya saya bukannya menuduh ya, tapi ya harus serius. Kita serahkan kepada UNHCR karena ini bukan masalah Indonesia. Kita ini ketempatan. Ya kalau udah urusan kayak gini kita ini ketempatan. Karena apa? Tujuannya kalau Pak Mahfud bilang itu sebenarnya ke Australia. Ya kan? Kita ini cuma tempat sementara, tapi transit. Tapi lama-lama setelah transit setahun, 2 tahun, 3 tahun enak juga ya. Keterusan udah itu manggil keluarganya, itu yang repot. Prof, apakah Indonesia statusnya udah berubah nih, Prof? Dulu kan kita cuma negara transit, tujuannya ke Australia atau ke Amerika atau negara-negara yang meratifikasi konvensi. Apakah sekarang udah berubah nih, Prof? Indonesia sudah menjadi negara tujuan dan bukan lagi negara transit. Dalam pandangan Prof gimana itu? Ya, untuk mereka-mereka yang lari dari negara, lari dari misalnya kam-kam yang dibuat itu, ya seperti itu. Jadi udah kayak narkoba aja. Kalau dulu tujuannya bukan Indonesia sebagai transit aja. Tapi sekarang justru kalau narkoba kita bicara di Indonesia, pangsa pasarnya besar. Nah ini sama seperti kayak begitu. Ini kita bicara soal ketahanan negara nih ya. Ini bicara soal pertahanan negara nih. Sekarang saya mau bertanya nih, para pengambil kebijakan melihat masalah seperti ini. Jangan kemudian mereka menganggap masalah ini kecil. Hari ini boleh dibilang kecil. Tapi besok-besok kalau mereka sudah banyak dan sebagainya, lihat Malaysia. Udahlah kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat Malaysia. Kita nggak mau hal yang terjadi pada Malaysia terjadi juga pada Indonesia. Seperti itu. Dan kita tahu mungkin, ya mohon maaf ya, mungkin mereka yang datang mau masuk ke Malaysia, udah saya tambahin lagi makanan, lanjut aja terus kamu, nggak usah kesini kan. Bisa juga kayak begitu. Apa kita perlu juga udah kita kasih makanan lanjut aja terus ke Australia. Kan jadi antar negara ini kalau udah kayak begini. Prof, ini nggak tahu nih, pendapat saya ini terlalu jauh atau enggak. Apakah kalau bisa kita nerima terus 2015-2016 ada influx refugee dari Timur Tengah ke Eropa, itu mungkin nggak, Prof? Ada potensi bahaya seperti itu nggak, Prof? Iya, ada. Influx itu. Influx sekarang pun udah influx ini. Jumlahnya yang tadinya cuman ya puluhan, paling banter 100-an begitu kan. Sekarang ini udah 400, 500 sudah masuk. Dan saya nggak tahu ya, saya baca di salah satu media UNHCR mengatakan bahwa bisa sampai jutaan. Waduh. Gawat sekali. Coba tuh. Ya kan?
Prof, apakah sebenarnya negara-negara di sekitar kita tanpa menyebut nama itu yang sudah meratifikasi itu sebetulnya kemungkinan punya niatan juga untuk mendorong para pengungsi dalam tanda kutip ini ke wilayah kita yang notabene punya banyak pulau? Punya banyak pulau dan tidak meratifikasi, ya kan? Supaya kalau tidak meratifikasi, kan anggapannya kalau meratifikasi berarti dia punya kewajiban harus menerima, harus nanti diverifikasi, harus lagi tidak boleh mengembalikan kalau misalnya sudah punya status refugee. Tapi kalau Indonesia kan terserah kamu Indonesia, kamu ngapain aja juga boleh. Jadi lemparin aja ke situ. Dan kalau banyak pulau sih memang banyak pulau kita ya, tapi saya rasa sih nggak sampai ke sana. Tapi kan pulau itu untuk sementara penampungan, bukan untuk selamanya terus kita kasih gitu. Waduh, kalau kita kasih kan kedaulatan kita. Rakyat malah sama pemerintah kalau misalnya ada pemerintah buat kebijakan ngasih pulau kayak gitu itu. Beberapa masalah sosial mulai muncul, Prof. Apa yang menurut Prof lihat masalah yang kira-kira bisa menjadi besar dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat? Ya, yang pasti begini. Yang paling kita kasat mata lihat penolakan masyarakat di Aceh. Ya, begitu marahnya mereka, ya kan? Bahkan mereka ada yang merobohkan tenda-tenda yang sudah dipasang. Itu yang kasat mata kita lihat. Kalau misalnya mereka diperbolehkan ke Indonesia dan kemudian mereka langsung lari berbaur dengan masyarakat kita, mungkin mereka akan menawarkan ya buruh kasar yang murah, ya kan? Mereka kan nggak akan kena UMP, ya karena bukan warga negara Indonesia, warga negara asing. Dan bagi perusahaan mungkin kalau misalnya mereka mikir, ya udahlah kita pekerjaan seperti itu, artinya apa? Lapangan pekerjaan yang seharusnya untuk rakyat Indonesia akan hilang. Padahal lapangan pekerjaan itu sangat penting untuk memberikan kesejahteraan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 adalah pemerintah harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya, bukan untuk rakyat negara lain. Nah, yang ketiga, masalah kriminalitas. Bukannya tidak mungkin, bahkan mafia-mafia people smuggling ini juga akan tumbuh subur. Ya, belum lagi nanti kita dijadikan oleh negara-negara ASEAN, udah lempar aja ke Indonesia. Ya kan, etnis Rohingya kan permasalahan di Myanmar, di Bangladesh itu kan. Tapi kok kenapa kita yang harus menderita masalah ini? Saya bukannya tidak mementingkan masalah hak asasi manusia, tapi kalau hak asasi manusia rakyat kita sendiri kita injak-injak demi hak asasi negara, warga negara lain, enggak, saya bilang. Saya akan mengatakan lantang saya tidak mau seperti itu. Kalau ingat kalau tadi kita dengar omongan Profesor, jadi ingat masalah Rohingya ini beritanya baru. Mereka tuh baru saya nggak tahu diduga atau udah ada bukti-buktinya mereka di Malaysia dituduh atau diduga memperkosa 2 orang. Itu kan udah mulai masalah-masalah kriminal udah mulai muncul nih Pak Denny. Betul. Dan ini bukan sesuatu yang ya memang sih sangat-sangat manusiawi ya. Orang butuh pekerjaan, mungkin kebutuhan biologis harus disalurkan, anak-anak harus sekolah, ini dan lain sebagainya. Itu masalah. Saya sampaikan di sini ya, pada waktu Israel menyerang Gaza, kan masyarakat yang di Gaza diminta oleh Israel untuk keluar. Mereka kan lari menyelamatkan diri. Kemana? Ke Rafah, ya, perbatasan dengan Mesir. Itu Mesir juga menutup, Yordania menutup. Karena mereka tahu ini jumlahnya besar. Untuk mengelola orang-orang sebesar ini itu nggak mudah gitu. Nah sekarang kita nih Indonesia nih kita kok kayaknya ya bisa lah kan. Saya bilang nggak bener. UNHCR-nya juga, maka saya udah sejak lama saya bilang, udahlah kantor UNHCR yang untuk men-screening orang-orang ini apakah dia pengungsi atau bukan itu tutup di Indonesia. Kan itu gara-gara waktu dulu di Pulau Galang, ya kan? Memang ada proses screening itu karena Pulau Galang sudah ditutup, sudah selesai, dipindahkan ke Jakarta. Sekarang di Jakarta banyak. Dan mereka ini nunggu antri, kadang-kadang buat tenda di situ. Mohon maaf, saya dapat cerita dari warga yang mengatakan di tenda-tenda itu siang-siang mereka melakukan hubungan seksual. Mungkin tapi ada anak-anak sekolah yang lewat, anak-anak warga kita. Coba bayangin kayak begitu itu. Saya nggak habis pikir. Ini kan memang sangat manusiawi.
kebutuhan itu. Nah, harapan kita, kalaupun Indonesia diajak bicara, tapi harus dalam konteks yang lebih luas, masyarakat internasional. Jangan kemudian ini dibebankan ke Indonesia, UNHCR kasih ke Indonesia, negara-negara ASEAN kasih ke Indonesia, negara-negara OKI ngasih ke Indonesia. Waduh, udah kayak pahlawan, tapi pahlawan kesiangan kalau menurut saya. Profesor ingin mengatakan juga bahwa sebetulnya kita itu naif, tapi pihak lain juga culas. Iya. Iya kan? Iya. Iya, karena kita juga akhirnya yang menerima bebannya kan. Iya. Ya. Jadi di sini nih istilahnya bodoh dan cerdik itu tipis perbedaannya, tergantung dari sisi mana kita melihat gitu kan. Pengungsi itu kan harus di tempat yang terbatas dan tertutup. Ya. Di Indonesia ini pengungsi bisa berkeliaran. Iya. Dan bahkan kemudian bisa-bisa kemudian punya KTP. Nah itu yang kita ngeri kan. Nanti kemudian dapat pekerjaan. Ya. Jadi memang ada yang pengungsi. Kalau pengungsi, status pengungsi itu UNHCR harus bayar mereka. Selama dia belum ditaruh di negara ketiga. Nah, itu yang membuat kecemburuan orang. Dia nggak ngapa-ngapain tapi dapat duit. Kecemburuan dengan warga lokal ya. Mereka tidak kerja dapat duit 1.250.000 kalau nggak keliru. Per bulan. Per bulan coba. Waktu itu di Jakarta ini juga katanya mau difasilitasi dapat pekerjaan lain sebagainya. Saya bilang udah gila aja. Saya bilang ini udah nggak beres ini. Terus terang. Pernah kalau nggak salah ada penampungan di Kalideres atau saya lupa gitu, saya pernah liputan di situ. Jadi ya udah dikasih gaji, dikasih tempat tinggal, ya. Tinggal makan dia. Iya betul. Kok enak banget ya kita ini ngasih sesuatu ini. Saya nggak ngerti tuh. Memang sih orang bilang hebat nih hak asasi Indonesia dan lain sebagainya atas penderitaan orang kita. Ya kan nggak benar kalau menurut saya. Stakeholder mana yang harusnya bertanggung jawab terhadap hal semacam ini? Sebenarnya ya Kementerian Luar Negeri. Tapi kan kita tahu Kementerian Luar Negeri tangannya itu terbatas. Akhirnya pemerintah pusat. Kalau kita lihat dari Perpres 125 Menko Polhukam. Menko Polhukam itu kan juga nggak punya daerah wilayah. Akhirnya dilimpahkan ke siapa? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang harus berpikir. Ya kan, demi reputasi Indonesia menjunjung hak asasi manusia, mereka yang dikorbankan. Coba kalau misalnya memang sih mungkin di reimburse lah ya oleh UNHCR, tapi pemerintah daerah kan harus ngeluarin duit dulu untuk makan mereka yang jumlahnya banyak dan sehari 3 kali ya. Terus kemudian pemerintah daerah juga yang harus memfasilitasi MCK mereka, tempat tidur mereka. Dulu ya, bukan dulu. Ada nama lembaga selain UNHCR, ada IOM. IOM. Nah, IOM ini dulu dibiayai oleh Australia. Banyak uang yang dikeluarkan. Sekarang Australia udah mengurangi. Coba gimana tuh? Akhirnya kita yang harus menderita ini semua. Saya sih sebagai warga negara Indonesia, saya nggak rela negara saya dibuat kayak begitu. Prof, saya mau nanya nih Prof, dalam kacamata hukum internasional, Australia kan meratifikasi konvensi Jenewa 1951, tapi udah banyak banget pelanggaran yang kita lihat dalam yang saya sebut pelanggaran kayak turn back the boat, walaupun mereka punya justifikasi kenapa harus begitu. Mereka kan melanggar. Sebenarnya kalau dalam hukum internasional ada nggak sih hukuman yang mereka terima kalau mereka melanggar, mereka nggak mau nerima gitu, Prof? Saya nggak ada. Karena lembaga nggak binding, jadi binding ini, Prof. Binding, tapi lembaga pengadilan yang menentukan dia salah atau tidak kan dalam konteks internasional tuh nggak ada kayak pengadilan di dalam negeri itu kan. Maka saya sering bilang bahwa hukum internasional itu paling banter dijadikan dasar untuk negara bertindak, justifikasi, pembenar, tetapi bukan untuk menentukan salah atau benar. Yang menentukan salah atau benar apa? Hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang kan gitu aja. Nah kalau kita Indonesia kita nggak kuat-kuat ya udah kita jadinya ya jadi tempat ya berbagai masalah dari dunia, udah Indonesia aja dilempar gitu. Penyelesaian dalam jangka pendek, dalam jangka panjang. Ya 4 hal. Kalau misalnya dalam jangka pendek ini, pertama saya berharap bahwa masalah keamanan laut, ya, masalah penegakan di laut itu harus tegas. Jadi jangan sampai ada kapal-kapal
dari etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia. Itu harus terserah mau dihalau, mau diapa, pokoknya nggak boleh masuk ke Indonesia. Karena kita nggak mau bertambah terus. Yang kedua, karena sudah ada yang di sini, kita harus carikan pulau sementara. Tapi pulau yang terisolasi. Ya, jangan Pulau Galang lagi gitu kan, tapi pulau yang benar-benar terisolasi. Nanti infrastruktur dan sebagainya silakan UNHCR yang membangun. Tapi jangan pernah ada uang rupiah yang keluar dari negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mendorong masyarakat internasional membahas permasalahan ini. Karena ini bukan urusan Indonesia semata. Ini harus menjadi concern dari masyarakat internasional. Bahkan di lingkungan ASEAN. Dan yang terakhir, saya minta UNHCR harus ditutup kantornya di Indonesia. Ini saya minta berulang-ulang. Kalau misalnya kita tidak tutup itu UNHCR, maka masalah seperti ini akan terus berlanjut sampai kapanpun. Itu. Prof, ini lumayan keras banget nih Prof, ininya pernyataannya. Harus ini kalau demi negara Republik Indonesia. Jikalau nih Prof, obrolan di Deep Talk ini didengar dan pemerintah menjalankan empat hal itu, dan pemerintah ditekan oleh negara-negara lain, kok begini? Iya. Kita kirim aja ke negara tersebut. Kan mereka juga nggak mau nerima, kan gitu. Iya. Kenapa kalau kita tegas terus kemudian kita takut sama mereka? Jadi mereka itu culas sebetulnya. Prof, ada nggak sebetulnya, bisa nggak kita bikin deadline? Oke, ke UNHCR, oke, boleh tinggal di sini, tapi dalam jangka waktu sekian. Setelah itu harus clean lagi. Bisa nggak seperti itu? Sulit. Karena UNHCR kan juga harus cari negara ketiga yang mau menerima mereka, ya kan? Mereka kan idenya gini, mereka datang ke satu tempat, harusnya sih ke tempat tujuan di mana dia mau lari gitu kan. Nah, misalnya ke Australia, nanti diverifikasi di sana, ya kan? Tapi ini dia tiba-tiba adanya di Indonesia. Kan gitu kan, yang kita bukan peratifikasi, kita nggak ikut dan lain sebagainya, lalu diverifikasi di Indonesia. Nah, sekarang kan UNHCR, oke, ada yang katakanlah lolos seleksi menjadi pengungsi, statusnya sebagai pengungsi, kan harus dicarikan negara ketiga. Negara ketiga sekarang pada menutup semua. Nah, kalau misalnya mereka belum juga dapat negara ketiga, mau kemana? Pasti di Indonesia. Kalau gitu bisa jadi mereka tidak punya jalan keluar kecuali tetap tinggal di Indonesia dong. Tapi kayak Bangladesh, kita buat satu pulau jadikan camp, udah tinggalnya cuma di situ aja. Mau gimana lagi? Kita itu pun kita masih berbaik hati, kita masih memfasilitasi loh ya. Coba kalau misalnya negara-negara lain turn back semua. Ya saya bisa mengerti bahwa mereka juga manusia, seperti kita juga manusia. Mereka juga berhak untuk hidup dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya semua negara melimpahkan masalah ini ke Indonesia, saya nggak terima. Apakah kebijakan penanganan pengungsi ini harus jadi concern ke pemerintahan ke depan 2024? Pasti harus. Ya, kalau perlu dijadikan isu yang harus diperdebatkan dalam debat capres nanti. 22 Desember debat capres soal hubungan internasional. Mereka mau nggak? Ketiga capres ini mau nggak ngobrolin soal pengungsi? Iya, dan konkret, kita harus tahu nih konkret step-stepnya apa, yang harus dilakukan seperti apa, supaya rakyat tahu bahwa ketika beliau-beliau, siapa tahu di antara mereka akan menjadi presiden dan wakil presiden, itulah yang harus dilaksanakan, itulah yang harus dijalankan, itu yang kita mau. Kan ini dalam rangka masalah pertahanan negara yang kaitannya dengan negara lain gitu. Iya. Menarik banget nih Pak De. Wah, ini semuanya isinya daging. Ini kalau kita beli ke pasar nih dagingnya nggak usah pakai lemak ya. Tapi saya tahu bakalan saya diserang sama teman-teman penggiat hak asasi manusia. Tapi nggak apa-apa. Ya. Terakhir, Prof, kita juga melihat bahwa pegiat hak asasi manusia tetap ingin mempertahankan posisi dalam tanda kutip pengungsi itu ada di sini karena pendekatan kemanusiaan. Sementara
Prof Hikmahanto mengatakan ya sudah segera kembalikan saja secepatnya gitu. Prof akan diserang terus sampai kapan saya nggak tahu. Profesor oke. Saya nggak ada masalah. Saya melihat permasalahan ini ya tidak semata-mata dari sisi hak asasi manusia, tetapi juga harus lihat realitas yang ada di Indonesia. Bagaimana sikap dari masyarakat kita, bagaimana kemampuan anggaran kita, bagaimana kita bisa memfasilitasi mereka di negara kita ini yang masih banyak orang miskinnya, ya. Jadi realitas-realitas itu, saya sih mungkin dibilang sebagai wah ini sih orang akademisi yang ultranasionalis. Saya bilang Soviet gitu ya, memang saya ultranasionalis. Kanan jauh nih Prof. Tapi nggak apa-apa saya bilang, ya. Serang saya, tapi jangan pribadi saya gitu kan. Serang pendapat saya nggak apa-apa. Nanti saya kasih reason juga gitu ya, kenapa. Saya kan misalnya dipermasalahkan ini menyampaikan pandangan saya itu tidak didasarkan pada ilmu yang kokoh, tidak didasarkan pada mungkin pengalaman saya meneliti. Saya ini sudah ikut masalah ini sejak 2015, sudah sering diminta untuk memberikan komentar. Kemudian juga saya sudah pernah menulis di beberapa media berkaitan dengan masalah ini. Tapi saya dituding bahwa wah ini enggak salah nih katanya. Ya mungkin lah mereka-mereka mungkin yang di luar negeri, saya pun sekolah di luar negeri. Tetapi kan enggak membawa ide-ide dari luar negeri seolah-olah Indonesia ini adalah negara maju yang harus memfasilitasi itu. Saya ini boleh belajar di luar negeri, tapi saya harus lihat akar saya itu di mana. Saya ini ada di Indonesia. Nah, karena saya bicara Indonesia, maka inilah kenyataannya ketika kita berhadapan dengan masalah etnis Rohingya itu. Maka saya agak keras mengatakan bahwa mereka bukan pengungsi karena saya punya dasar-dasar untuk mengatakan seperti itu. Lihat dari konvensinya, dilihat dari undang-undang keimigrasian kita, lalu lihat dari track record negara-negara lain bagaimana, seperti di Malaysia seperti apa dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana kita melihat di negara-negara maju yang sekarang ini mereka juga menutup diri. Mereka juga nggak bicara soal hak asasi manusia, ya kan? Jadi kalaupun kita mau bicara hak asasi manusia boleh, tapi harus bersama-sama dengan negara-negara lain. Jangan kemudian ditimpakan kepada Indonesia. Saya mungkin satu pertanyaan terakhir. Kita kan punya pengalaman dengan pengungsi dari Vietnam, bahkan beberapa dari Afghanistan. Betul. Apa lesson learn yang bisa kita ambil untuk kita implementasikan buat pengungsi dalam tanda kutip dari Rohingya ini? Iya. Yang pasti tadi nomor 1 UNHCR harus ditutup. Kenceng. Iya, udah itu harus ditutup. Lesson learn-nya itu karena ini menjadi faktor pendorong orang mau datang ke Indonesia. Bahkan yang dari Timur Tengah datang pakai paspor resmi, ya. Lalu kemudian paspornya disobek ini hilang, nanti mereka ditangkap, nanti mereka pergi, bukan ditangkap sih, mereka datang ke UNHCR bilang bahwa saya di negara saya berganti agama. Karena saya berganti agama, saya dikejar-kejar dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, terus tolong saya diberikan status sebagai pengungsi. Nah, UNHCR kan nggak begitu saja percaya, butuh waktu dan lain sebagainya, disuruh pulang dan tapi mereka paspornya udah nggak ada. Akhirnya mereka cari jalan gimana caranya bisa ke Australia. Akhirnya apa? Mafia penyelundupan orang tuh banyak. Ini undang-undang TPPO sebenarnya ini kalau bukan karena didorong oleh Australia itu nggak akan ada. Karena apa? Australia dibilang ini Indonesia ini kenapa banyak membawa para pencari suaka atau pengungsi mau status pengungsi ke Australia itu karena apa? Karena di Indonesia banyak ini TPPO-nya yang melakukan TPPO itu. Maka Australia mendorong harus ada nih kamu Indonesia nih undang-undangnya. Ya kan nanti kan kita dikasih iming-iming, dikasih sweetener lah apalah supaya punya undang-undang. Oke, sekarang udah punya undang-undang. Nah, ini sekarang Bapak Presiden minta supaya undang-undang itu dijalankan untuk yang berkaitan dengan Rohingya ini. Saya rasa cukup sih, Pak Ade. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih Prof atas mohon maaf kalau saya agak keras-keras ya nih. Bapak Prof. Jadi kita punya pandangan yang lebih luas melihat masalah Rohingya ya kita juga nggak bisa ngelihat kacamata kuda ini masalah kemanusiaan aja. Tapi ada hal yang lebih luas lagi yang harus kita lihat dan yang harus kita cerna supaya kita nggak salah ngambil kebijakan. Betul. Nggak salah, ya mungkin nggak salah bermedsos, kan? Iya kan.
Jadi kita ngelihatnya harus secara holistik lah. Betul. Tidak hanya dari satu sisi. Betul. Dengan demikian kita bisa mengambil kebijakan yang wise dan baik buat semuanya. Teman kumparan, episode 3 soal Rohingya udah selesai. Kita udah dapat insight yang benar-benar komprehensif, yang bisa benar-benar luas dari Prof. Hikmahanto. Tunggu episode 4 Deep Talk masih mengenai topik-topik internasional yang faktual dan juga yang menarik. Terima kasih Andreas Geri undur diri. Pak D, sampai ketemu. Dan Prof. Hikmahanto. Terima kasih.